sekali kan ya. Kemarin Ini kan. nanti di unmute-kan itu-nya. Kenapa kok nampak nggak itu? Sugar. Tebal. Balik. Kayak gini. Ya. Nggak bisa di sini, nggak pandai. Pandai. Katanya pandai. Kan tadi ada mau pakai ini. Ini kayak mana tuh? Sayang kali nggak ini nanti. Enggak kira ada minyak orang itu nanti lihat orang terus sendiri. Iya, justru di sini lah ditampilkan biar bisa nengok. Nah, saya buka dulu. Udah ini kan udah mulai ya? Udah. Ini matiin. Iya, matiin dulu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih 20? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan waktu untuk dapat kembali melakukan pembelajaran kita, melanjutkan kembali pembelajaran kita. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya, anak-anak ustazah kelas 9, mana lagi yang lain ini? Masih 21. Ya, anak-anak ustazah, jika anak-anak ustazah ya bisa Zoom, ya usahakan Zoom ya. Jadi di sini ya ustazah lihat juga lah ya keaktifannya mengikuti Zoom. Semakin hari ustazah lihat ya menurun ya yang ikut pembelajaran Zoom, kecuali ada ya ada uzur lah ya yang syar'i yang memang tidak memungkinkan. Jadi ini masih 21, sedikit sekali, setengahnya pun belum. Ya, anak-anak ustazah sudah kelas 9. Jadi ustazah berharap semangatlah ya. Masa belajar kalian tidak lama. Ya, masa belajar kalian tidak lama. Paling aktif itu 2 bulan ini masa belajar kalian. Paling aktif itu 2 bulan, anak ustazah. Nanti kemungkinan di bulan 3 akan banyak ujian-ujian, mulai ujian-ujian. Ya, ustazah berharap di semua mata pelajaran juga seperti itu, karena ya beberapa guru juga mengeluhkan ya anak-anak ustazah 9A dan 9B yang banyak sekali tidak aktif mengikuti Zoom ya anak ustazah. Kalau nanti lewat YouTube mungkin beda lagi ya. Kayak kemarin mungkin ada kesalahan teknis yang suara mungkin tidak terdengar. Nah, itu khawatirnya kalau pakai YouTube. Kesalahan teknis ya, bukan disengaja. Nah, kadang kan jadi nggak bisa melihat video pembelajarannya. Jadi usahakan semuanya bisa mengikuti Zoom di semua mata pelajaran. Ya, semakin hari semakin semangat, bukan semakin hari semakin ya males, lesu ya. Walaupun ini daring, harusnya tidak menjadi alasan ya anak ustazah. Ya, jadi ikuti saja semua pelajarannya. Dan nanti ya tugas-tugasnya juga semuanya tolong dikerjakan ya. Di semua mata pelajaran yang ada tugas dikerjakan, jangan ada tidak mengerjakan, jangan ada tidak mengirim ya. Nah, itu semua kan untuk Ananda juga ya. Jadi saja berharap ya tetap terus bersemangat ya dalam melakukan pembelajaran daring ini anak ustazah.
Ya, kita lanjutkan ya. Materi kita minggu lalu kita sudah sampai mana? Guling depan ya anak ustazah. Jadi dalam senam lantai ini ada beberapa bentuk pelajaran senam lantai, yaitu guling depan ya, kemudian guling belakang. Ini guling depan, guling lenting ya. Nah, ini dia guling depan dan guling belakang. Kemudian guling lenting. Nanti ada lanjutannya itu materinya tentang loncat harimau dan meroda. Jadi di sini ada 4 bentuk senam lantai yang akan dijelaskan ya anak ustazah. Nanti ustazah akan coba tampilkan video pembelajaran tentang gerakan, beberapa gerakan ya senam lantai ya. Mungkin yang tidak ada guling lenting dan loncat harimau. Jadi hanya ada 4 video nanti, tapi setidaknya itu ya contoh ya bentuk gerakan senam lantai yang bisa anak ustazah amati ya. Jadi ustazah mau tanya, Dara, minggu lalu kita sudah bahas tentang guling depan, guling belakang. Dara? Anti nyatat? Mana nih Dara nih suaranya? Dara? Nazwi? Mana suara Nazwi? Ada Nazwi? Coba videonya dibuka semua ya anak ustazah. Cik Aulia Caroline, minggu lalu pembahasan kita sampai mana? Sudah semua dari yang ustazah sampaikan di sini? Aulia Caroline, mana nih wajahnya nih? Coba videonya dibuka semua nih, mana nih wajahnya nih? Kayla, Cheryl, Naila Putri Barkah. Kayla, mana wajahnya Kayla? Cheryl, Naila. Nah, Aisyah, Cheryl, Naila. Sampai mana minggu lalu kita? Kakak nyatat? Iya. Catatan senam. Ya udah, memang senam lantai. Minggu lalu kita udah bahas ini kan? Guling depan, guling belakang. Apakah sampai situ atau sudah sampai guling lenting? Nah, itu saja mau tanyakan. Nggak nyatet kakak berarti ya. Nanti, Podcast 8, jadi nggak nyatet lagi. Ya setidaknya, setidaknya ini garis besar aja yang kakak catat kan. Kalau kelas 8 itu juga ada ya, ada sekitar 2 contoh nggak salah, 3 atau 4 contoh juga dia ada gerakan meroda di situ. Di sini nggak ada gerakan meroda. Nah jadi kakak tambahkan saja setidaknya garis besar ya, garis besar misalnya bentuk-bentuk senam lantai yang ada di sini ya. Nah itu jadi tetap menyatat, karena nanti ustazah akan minta anak-anak ustazah untuk mengirimkan ya catatannya sebagai bentuk tugas ya anak ustazah.
Nah, ini masih 22. Sedikit sekali ya. Yang lain kemana ya? Tatrina ada? Saja mau tanya-tanya nama dulu lah. Tatrina ada nggak? Reva? Nazwa Mutia? Khadijah? Salasa? Nabila Zahra? Ya, itu yang sepertinya jarang sekali ya ikutin Zoom ya. Jadi ini Ustazah Tanda nih yang ikut-ikut Zoom ini, Ustazah Tanda ya, anak-anak Ustazah. Jadi kalau absen malam itu kadang mencenteng semua ya. Wallah alam lah ya. Mudah-mudahan memang melihat YouTube, tapi ya kalau cuma centeng-centeng aja nanti kita tahu dari bentuk tugas ya. Minta dikirim, mungkin lama-lama ngirimnya. Ya mungkin yang nggak ada pada saat itu. Kenapa? Karena setiap pembelajaran kadang nggak langsung dicatat hingga lama-lama dikirim, nah baru dikerjakan kan gitu. Jadi setiap materi yang Ustazah sampaikan ini kan nggak banyak-banyak. Ya Ustazah minta catatan ringkas. Ya, kalau memang nyatat mungkin ngirimnya nggak akan lama. Kita kasih batas waktu 2 hari itu semua mengirimkan. Ya kalau memang dia menyimak YouTube, dia pasti kirimkan. Dalam 2 hari itu selesai semua ngirimkan. Tapi kalau dia nggak menyimak, ya jadi nampak ya kan, lama-lama ngirim tugasnya nampak memang ya nggak disimak, YouTube-nya juga enggak. Tapi kalau absen malam kadang bagaimana? Rajin kali ya kan mencentengnya. Nah itu anak-anak ustazah lah yang paling tahu itu. Cuma kalau yang Zoom ini Ustazah Tanda siapa yang aktif ya. Karena minggu lalu juga sedikit ini, sekitar 20 orang. Begitu juga dengan pelajaran yang lain ya anak-anak ustazah. Nah, karena beberapa guru juga menyampaikan anak-anak ustazah ya banyak yang tidak aktif mengikuti Zoom padahal sebenarnya bisa ya. Pagi-pagi gini memang harusnya belajar ya anak ustazah, belajar termasuk pelajaran IPA itu harusnya terus mengikuti IPA, apalagi ya pelajaran eksak harusnya anak ustazah tidak boleh ketinggalan ya. Ingat sudah kelas 9. Kalau di sini anak ustazah mulai tidak serius, bagaimana nanti di SMA? Mau di SMA manapun itu pembelajaran akan berlanjut dari SMP ke SMA. Ya, anak ustazah, terlebih mata pelajaran agama, ya. Yang harusnya anak ustazah sungguh-sungguh di dalamnya, ya, sungguh-sungguh. Karena belum tentu lagi nanti didapatkan. Kalau anak ustazah tidak masuk di misalnya SMA, Lunuha ataupun misalnya pesantren yang kurikulumnya sama, ya mungkin masuk SMA yang lain-lain ya mungkin belum tentu ya bisa mendapatkannya ya, kecuali yang memang kurikulumnya sama agamanya ya seperti di pesantren yang sunnah mungkin akan didapatkan dan berlanjut. Tapi kalau masuk SMA umum yang lain ya mungkin akan tidak anak ustazah dapatkan ya yang pembelajaran yang sama. Jadi harus sungguh-sungguh anak ustazah ya. Anak ustazah sudah kelas 9, seharusnya kelas 9 semakin serius, bukan semakin merosot semangatnya untuk belajar ya. Seberapa yang disampaikan dalam daring ini walaupun dalam Zoom hanya 30 menit, 35 menit itu harusnya ada yang membekas ya, diingatan lewat catatan. Dan adab seorang thalabul ilmi adalah apa? Mencatat ya, harus ada catatan anak ustazah. Ya, terlebih pelajaran agama juga ya dan pelajaran-pelajaran yang lain. Tidak boleh tidak ada catatan. Ya, jadi ilmu itu membekas. Kalau lupa ada yang mau dibaca, ada yang mau dilihat kembali seperti itu. Ya, anak ustazah semuanya. Anak ustazah kelas 9. Jadi kita lanjut ya. Di sini minggu lalu kita sudah guling depan, guling belakang ya. Nah, ini ada gambar yang bisa anak ustazah amati untuk pembelajaran guling depan. Ini ya gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk kebalikan guling belakang. Nah, kalau tadi menghadap ke matras, kalau guling ke belakang itu membelakangi matras. Ya. Caranya bisa dilakukan dengan berdiri dan jongkok, ya, sama-sama. Kedua guling depan dan guling belakang ini bisa dilakukan dengan 2 cara, anak ustazah. Ya, bisa dengan berdiri dan jongkok. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ini dengan posisi jongkok, ya.
Nah, jongkok dulu. Nanti kita lihat videonya ya, insya Allah ya. Untuk guling depan, guling belakang videonya ada. Kemudian nanti handstand dan gerakan meroda yang ada ya video pembelajarannya. Untuk guling lenting belum ada ya. Nah, kita lihat teorinya saja dulu. Nah, jadi ini ya anak ustazah ya. Nah, sikapnya jongkok, kemudian kedua telapak tangan ini menghadap ke langit-langit ya, dan lengannya ditekuk. Nah, ini posisi ya untuk berguling ke belakang. Ya, selanjutnya minggu lalu kita juga ingat saja sudah ya, ini guling depan dan guling lenting. Nah, ini ya untuk guling lenting ini ada sedikit kombinasi dari guling depan ya atau guling belakang. Nah, kita lihat dulu untuk guling lenting. Pembelajaran rangkaian guling belakang dan guling lenting. Guling belakang ya anak ustazah ya. Nah, lihat guling belakang. Jadi untuk guling lenting ini rangkaiannya seperti guling belakang. Kita lihat ini posisi jongkok. Kenapa dibilang lenting? Ini yang dilentingkan di situ apa? Kaki ya. Nah, ketika jongkok dan seperti ini posisinya, ini gambar yang ketiga, ini gambar keempat, ini kakinya ini ya. Nanti bisa bagaimana? Dilentingkan ke depan ya. Seperti itu. Nah, kita lihat untuk guling lenting langsung ya. Nah, guling lenting langsung ya, ada pembelajaran seperti guling depan. Ya, ini sudah seperti ini sikapnya. Ini kakinya bagaimana? Kakinya dilentingkan ya. Dilentingkan itu bagaimana? Dilemparkan ke depan dengan kuat. Nah, ini dia lemparkan dengan kuat hingga posisi badan kita mengangkat ya, kita angkat sendiri posisi badan kita hingga sampai berdiri. Jadi tadi afwan ya, untuk guling lenting, nah ini dia sikapnya seperti guling depan. Ya anak saja, karena dia dari sikap berdiri. Lihat dari sikap berdiri ya. Ya, sampai melemparkan kedua kakinya ke depan sampai dia bisa mengangkat badannya dan kembali ke sikap berdiri semula. Nah, itu guling lenting. Nah, setelah ini masuk pada gerakan guling lenting dan loncat harimau. Ya, kita lihat materi selanjutnya. Pembelajaran selanjutnya yang PDF tadi. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya anak ustazah, di sini ada rangkaian gerakan setelah guling lenting kemudian meloncat ya. Loncatannya sangat panjang ya. Panjang seperti harimau meloncat gimana? Jauh ya ke depannya loncatannya. Nah, seperti itu ya. Setelah guling lenting kemudian loncat harimau. Nah, itu kombinasi kedua gerakannya ya. Cara melakukan kombinasi gerakan guling lenting dan loncat harimau. Ya, kita lihat sebagai berikut ya. Nah, ini dia. Cara melakukan kombinasi gerakan guling lenting dan loncat harimau sebagai berikut ya. Nah, ini setelah melenting ya, kan posisinya berdiri ya. Berdiri
semula, kemudian meloncat seperti ini, meloncat ke depan sekaligus bagaimana melakukan guling depan dia. Nah itu dia anak ustazah ya. Jadi memang kalau kita ya mau praktekkan, nah ini butuh apa? Butuh latihan yang serius, kemudian butuh keterampilan yang sungguh-sungguh dalam melakukannya, dan latihan yang terus-menerus agar bisa melakukannya. Nah ini kalau untuk kita mungkin agak sulit ya, yang jika hanya melakukan guling depan saja mungkin anak ustazah sudah pada bisa semuanya ya. Itu yang pernah kita praktekkan sewaktu di kelas 7 maupun kelas 8. Nah tapi kalau mungkin untuk guling belakang, nah ini sebenarnya kebalikan dari guling depan. Nah itu kesanggupan badan kita berbalik ya ke belakang ya, yang bentuknya sama seperti guling depan ya. Mungkin itu tidak begitu sulit dibandingkan dengan guling lenting. Nah ya, guling lenting ini lihat posisi berdiri, kita harus melentingkan ini ibaratnya kita melemparkan kaki kita ke depan hingga badan kita terangkat, kita mampu mengangkat badan kita sendiri hingga posisi berdiri. Habis itu bagaimana? Nah habis itu seperti gerakan guling depan, tapi ya harus meloncat dulu, berdiri ya, gerakan melompat ke depan sambil guling ke depan lagi, ya kan? Nah itu dia. Jadi kita lihat di sini gerakan loncat harimau ini harus kamu lakukan dengan penuh perhatian dan ketelitian. Kalau kamu tidak berhati-hati dapat menimbulkan cedera. Jadi untuk itu latihan ini wajib menggunakan matras, ya. Jadi kita lihat di sini prakteknya diawali dengan gerak berjalan ke depan secara pelan, ya, kemudian melompat ke depan dengan tumpuan ujung jari kaki, ya. Kemudian saat badan melayang, nah ini saat badan melayang, ya, kedua lengan diluruskan ke depan. Nah ini saat badan kita melayang untuk loncat harimau, ya, lengan kita keduanya diluruskan. Kemudian mendarat dengan kedua telapak tangan mengeper, ya, telapak tangan kita mengeper. Ini betul-betul ya harus dilatih ya, karena posisi tangan kita di sini harus kuat menahan dan bertumpu pada matras, ya, untuk kembali melakukan apa? Guling depan, ya, guling depan seperti pada gambar ini. Nah, kemudian mendarat dengan kedua telapak tangan dan mengeper, kemudian memutar tubuh hingga posisi jongkok, kedua lengan lurus ke depan. Nah, posisi jongkok, kedua lengan lurus ke depan. Ya. Ya, anak ustazah, selanjutnya di sini ada rangkaian gerakan loncat harimau dan meroda, ya. Apa itu gerakan meroda? Gerakan berputar ke samping, ya, gerakan berputar ke samping, ya. Di sini kita lihat tingkat kesulitan gerakan ini cukup tinggi, tapi kalau kamu sungguh-sungguh dalam mempelajarinya kamu akan bisa. Jadi butuh latihan ya anak ustazah. Nah ini dah, setelah melakukan sikap akhir gerakan loncat harimau, kemudian berdiri, langkahkan satu kaki ke depan untuk melakukan gerakan meroda. Nah gerakan meroda itu seperti ini dia, ya. Posisi tangan kita seperti ini, kita bersiap ingin mau berputar ke samping. Nah ini posisi kakinya naik, ya, sebelah kiri, kemudian kedua tangannya juga ke samping, bersiap untuk, ya, menjatuhkan kedua tangan kita ke lantai dan posisi kaki kita ke atas. Ya, ini gerakan ketiga, ini keempat, ya. Selanjutnya kembali pada sikap berdiri. Ya, anak ustazah, untuk rangkaian gerakan meroda dan gerakan lenting tangan, ya. Untuk dapat melakukan aktivitas pembelajaran rangkaian gerakan meroda dan lenting tangan, terlebih dahulu kamu dapat melakukan hal sebagai berikut. Apa itu penguasaan gerakan meroda, kemudian penguasaan gerakan lenting tangan. Jadi anak ustazah, jadi harus satu-satu gerakan ini bisa dikuasai, baru bisa kita kombinasikan gerakannya, kita rangkaikan gerakannya. Setelah melakukan gerakan ini,
ya kita melakukan gerakan berikutnya. Harus bisa seperti itu, ya. Ya, anak ustazah, sebelum ustazah tampilkan nanti video pembelajarannya, di sini ada tugas ya. Tugas 1 sampai 10. Nah, ini dia 1 sampai 10, 2 ini ya. 2 3 4 5 6. Pilihan berganda saja. 7 8 9 10. Jadi soal dan 1 jawaban saja. Tapi kalau mau ditulis soalnya semua juga nggak apa-apa ya anak ustazah ya. Jadi nanti mana tahu ada yang silap, jadi nampak pilihan jawaban yang lain. Soalnya pilihan berganda saja ya, itu untuk tugas. Ya, tugas batasnya 2 hari. Ya, kemudian untuk catatan, ustazah kasih waktu 1 minggu sampai hari Jumat depan. Itu anak ustazah kirimkan juga ya. Karena ustazah melihat nanti kalian tidak akan lama dalam waktu belajar sekitar 2 bulan ini, jadi tugas-tugas harus ada. Jadi untuk catatan itu termasuk tugas mandiri ya, tidak terstruktur ya, TMTT nanti waktunya 1 minggu, sedangkan tugas ini 10 soal waktunya 2 hari. Ya, besok ya, sampai hari Minggu besok. Pokoknya sampai hari Minggu ya, sampai malam. Saja tunggu untuk 10 soal ini. Untuk catatan dari awal materi kita sampai batas hari ini, anak ustazah kirimkan waktunya 1 minggu. Paham? Ada yang bertanya? Paham, Rania? Ya. Dari mana kemarin? Kebugaran aja. Kebugaran itu pertengahan ya, kalau nggak salah ustazah kemarin. Ya, kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu dari ke latihan kelentukan ya, kelentukan punggung. Ya. Ya, bentuk-bentuknya. Kemarin kan ustazah sampaikan juga lanjutannya ya. Ustazah sampaikan secara lisan lanjutannya, poin-poinnya saja. Seharusnya anak ustazah catat itu ya. Itu sudah cukup ringkas yang ustazah sampaikan itu. Setidaknya anak ustazah catat, pindahkan ke catatan. Ya, sampai materi kita hari ini. Ya. Baik, ada yang mau ditanya lagi? Oh, waktunya nggak cukup ini anak ustazah untuk video. Tinggal 2 menit. Minggu depan ya, insyaallah ustazah pertama masuk kita akan putar videonya ya. Minggu depan sudah akhir bulan 1 ya, tidak terasa ya anak ustazah ya. Kita sudah di akhir bulan 1. Jadi sudah ada nanti ke depan itu 4 kali pertemuan. Nanti kita akan ada ulangan harian ya. Jadi anak ustazah tolong dikerjakan tuh tugasnya, jangan ada yang tidak mengirim ya. Ustazah berharap sekali anak ustazah ya mengirimkan semuanya, jangan tunda-tunda tugasnya ya. Untuk catatan 1 minggu ya, sampai Sabtu depan ustazah tunggu ya, sebelum masuk materi baru kita ya. Jadi minggu depan insyaallah kita putar video pembelajarannya ya untuk senam lantai. Ada lagi yang mau ditanya anak ustazah? Tang. Ya, ya kak. Ya, nanti ustazah akan coba kirimkan kembali ya materi yang lalu. Kalau untuk PDF, buku yang ustazah pakai ini itu memang tidak ada. Udah ustazah cari-cari di internet. Untuk buku yang ustazah pegang ini tidak ada. Dia beda dia bukunya. Kalaupun ada PDF-nya ya, dia berbeda materinya dengan yang ustazah pegang ini bukunya. Jadi anak ustazah makanya yang buku yang ustazah pegang ini saja yang ustazah berikan ke anak ustazah karena lebih mudah memahaminya. Lebih mudah anak ustazah memahaminya. Ya, materinya juga tidak terlalu padat ya, mau diringkas juga masih bisa ya. Tapi kalau buku PDF-nya, nah itu dia terlalu banyak sekali poin-poin gitu. Anak ustazah mungkin nggak akan paham ya, apalagi penjas ini harusnya kita langsung praktek ya anak ustazah ya. Nah ini pun kalau nanti misalnya ustazah kirim ke grup ini banyak, makanya ustazah bilang yang Sabtu lalu simak kembali videonya
dari apa yang Ustazah sampaikan secara ringkas itulah yang anak Ustazah catat. Ya, seperti kemarin kebugaran jasmani itu banyak sekali bentuk-bentuk latihannya. Itu sudah Ustazah sampaikan. Yang lalu terakhir kita awal pertama ya, itu latihan kelentukan punggung, ya kan? Kemudian masuk lagi latihan kelincahan. Nah, latihan kelincahan, kemudian masuk lagi contoh latihan kelincahan itu apa? Nah, di situ ada 3. Ya, ada 3. Ada shuttle run. Ya. Kemudian ada lari bolak-balik atau zigzag. Nah, ada ya squat tours atau posisi tubuh jongkok berdiri. Nah, itu contoh dari latihan kelincahan kan. Kemudian yang keempat itu latihan gerakan bereaksi, latihan gerakan reaksi. Ya, contohnya di situ ya intinya anak saja simak kembali yang lalu ya. Nah, latihan reaksi ini nanti dia melibatkan panca indera. Nah, itu untuk latihan reaksi ya. Kemudian masuk lagi latihan kecepatan. Ya. Latihan kecepatan ini contohnya apa? Lari cepat. Ya. Nah, itu dia. Masuk lagi latihan keseimbangan. Latihan keseimbangan ini contohnya apa? Nah, berdiri dengan sikap kapal terbang. Kan kemarin sudah saja singkat-singkat ya kan. Berdiri bentuknya seperti bangau, misalnya berdiri dengan satu kaki. Nah, kemudian latihan peningkatan kekuatan atau peningkatan power. Ya. Itu contohnya bisa bentuk olahraga lain ya, seperti lempar lembing, bola basket. Nah, itu untuk meningkatkan power ya, kekuatan dan kecepatan. Nah, sampai di situ minggu lalu itu baru masuk kita materi senam lantai. Baik, ada lagi yang mau ditanya? Waktu kita sudah habis. Sekali lagi ya, semuanya mengirimkan tugasnya. Ya, anak ustazah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.